Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Fajir Putri dari 11 akuntansi 3. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua alasan Indonesia menerima perjanjian Linggarjati walaupun tahu bahwa perjanjian itu merugikan Indonesia. Yang pertama, latar belakang terjadinya perjanjian Linggarjati adalah setelah proklamasi pada 17 Agustus 1945, Indonesia menghadapi situasi yang sangat sulit. Belanda kembali datang bersama sekutu untuk mengamankan kepentingan kolonialnya, dengan membawa pasukan yang lebih modern dan persenjataan yang lebih lengkap. Sementara itu, Indonesia sebagai negara baru, pemerintahannya belum stabil, ekonomi lemah, dan militer masih terbatas serta belum terorganisir secara maksimal. Dalam kondisi ini, pemerintah Indonesia memilih jalur diplomasi untuk menghadapi Belanda. Salah satu langkah penting adalah perundingan Linggarjati yang dimulai pada 15 November 1946 dan ditandatangani pada 25 Maret 1947. Lalu, apa sih alasan Indonesia menerima perjanjian Linggarjati walaupun Indonesia tahu perjanjian tersebut lebih merugikan pihak Indonesia? Alasan yang pertama adalah kondisi militer Indonesia masih lemah. Pada masa awal kemerdekaan, kekuatan militer Indonesia belum solid dan persenjataannya terbatas. Jika perang besar langsung terjadi, Indonesia berisiko mengalami kekalahan besar dan korban jiwa yang tinggi. Maka, jalur diplomasi dipilih untuk yang pertama, menghindari perang skala besar, kedua, mengurangi penderitaan rakyat, dan yang ketiga, memberi waktu memperkuat pertahanan. Alasan yang kedua, Indonesia mendapatkan pengakuan de facto. Sebelum perjanjian ini, Belanda sama sekali tidak mengakui Republik Indonesia. Melalui Linggarjati, Belanda akhirnya mengakui secara de facto kekuasaan Republik Indonesia atas Pulau Jawa, Pulau Madura, dan Pulau Sumatera. Langkah ini penting karena yang pertama, menjadi dasar hukum bagi Indonesia di mata internasional. Yang kedua, membuka peluang dukungan dari negara lain. Dan yang ketiga, meningkatkan posisi diplomasi Indonesia di dunia. Alasan selanjutnya yaitu yang ketiga, peran tokoh dalam perundingan. Tokoh utama Indonesia dalam perundingan adalah Sultan Syahrir, Perdana Menteri pada saat itu, yang meyakini diplomasi adalah strategi paling realistis. Ia bernegosiasi langsung dengan perwakilan Belanda seperti Herman van Rooyen dengan tujuan yang pertama, melindungi rakyat dari konflik berskala besar, yang kedua, membeli waktu untuk memperkuat militer dan pemerintahan, dan yang ketiga, menyiapkan jalur diplomasi internasional. Alasan yang keempat, strategi diplomasi untuk membeli waktu. Perjanjian ini dipandang sebagai taktik sementara, bukan tujuan akhir. Dengan diplomasi, Indonesia dapat memperkuat posisi politik dan negosiasi berikutnya dan menghindari perang jangka panjang sebelum siap. Alasan yang kelima yaitu menghindari serangan militer besar. Jika perjanjian ditolak, Belanda bisa langsung melancarkan agresi besar. Dengan menerima perjanjian ini, yang pertama, konflik terbuka bisa ditunda, yang kedua, pemerintah dapat menata administrasi negara, dan yang ketiga, TNI bisa melakukan konsolidasi kekuatan. Meskipun Belanda tetap melakukan agresi militer, jeda waktu ini sangat penting bagi Indonesia. Yang keenam, menjaga stabilitas politik dan ekonomi. Pada saat itu, Indonesia masih dalam masa transisi. Pemerintahan baru dibentuk, ekonomi terganggu akibat perang dan blokade, banyak konflik internal dan perbedaan pandangan politik. Perdamaian sementara dianggap penting untuk menjaga stabilitas negara yang baru merdeka. Selanjutnya, isi pokok perjanjian Linggarjati. Yang pertama, Belanda mengakui secara de facto kedaulatan Republik Indonesia atas Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang kedua, kedua belah pihak sepakat membentuk Negara Indonesia Serikat atau RIS dalam kerangka Uni Indonesia Belanda. Yang ketiga, dibentuk komite bersama Indonesia Belanda untuk membahas kerjasama ekonomi dan politik.
Selanjutnya, dampak positif dan negatif dari Perjanjian Linggarjati. Dampak positifnya yang pertama yaitu Indonesia mendapat pengakuan de facto dari Belanda, yang kedua membuka jalur diplomasi internasional, yang ketiga mengurangi pertumpahan darah sementara, dan yang keempat memberi waktu memperkuat militer dan pemerintahan. Sedangkan dampak negatif dari Perjanjian Linggarjati adalah yang pertama, wilayah Republik Indonesia hanya diakui meliputi Pulau Jawa, Pulau Madura, dan Pulau Sumatera. Yang kedua, Indonesia harus masuk dalam rencana pembentukan negara federal atau RIS. Dan yang ketiga, muncul kritik dan perpecahan politik di dalam negeri. Kesimpulan dari Perjanjian Linggarjati adalah Perjanjian Linggarjati memang mengandung kerugian teritorial dan politik, tetapi diterima karena situasi Indonesia saat itu sangat sulit secara militer, politik, dan ekonomi. Keputusan ini bukan berarti menyerah, melainkan strategi diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan, membeli waktu, dan mempersiapkan perundingan berikutnya hingga kedaulatan Republik Indonesia diakui secara penuh pada 1949. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.